cerita kali ini kejadian saat kami tinggal di daerah Cawang, Jakarta Timur. Saat itu kami tinggal di lingkungan area yang lumayan sepi, seperti kayak gang-gang satu mobil. Tapi kebetulan gang kami gang 9, paling ujung dan paling sepi. Jadi kalau malam itu lewat dari jam 10 atau jam 11 itu udah kondisinya sepi, dan kebetulan hanya rumah kami yang halamannya luas yang sering dijadikan kumpul teman atau tetangga-tetangga ayah saya. Kejadian bermula saat ayah saya mengambil lelangan mobil dari salah satu bank di Jakarta. Ayah saya membeli lelangan mobil tersebut sangat-sangat murah sekali. Mobil minibus Hijet 1000 kalau tidak salah, warna biru. Dan mobil tersebut dibawa pulang dan diparkir di rumah untuk dibenahi, karena kebetulan kondisinya ada beberapa perbaikan, dan kebetulan ayah saya juga jual beli mobil. Tetapi selanjutnya setelah mobil tersebut terparkir di halaman rumah, banyak kejadian-kejadian aneh yang kami lewati, yang kami temui dan kami rasakan saat itu. Ada beberapa cerita dari tetangga-tetangga yang melintas depan rumah kami karena kebetulan dia kerja pulang selalu malam di atas jam 12 dan melewati rumah kami, selalu mengatakan bahwa semalam kumpul semua lagi pada main kartu ya, rame semua tuh deket mobil atau di dalam mobil, pada main di dalam mobil ya. Karena kebetulan mobil tersebut jok belakang itu tidak ada, jadi lowong seperti itu saja. Jok tengah juga tidak ada, jadi lowong seperti itu aja, kosong. Jadi seakan-akan luas lah di dalamnya itu. Dan itu selalu disampaikan beberapa hari dia lewat, dan dia selalu melihat itu gitu. Mau mampir nggak enak. Dan ayah saya pun bingung, padahal beberapa hari tidak ada yang kumpul di rumah. Bahkan ada satu hari yang dimana kita kosong rumah dan pergi ke rumah nenek. Dan ada juga kejadian dimana tetangga kami malam itu melihat kondisi ramai sekali, seperti orang kumpul, ngobrol dan bermain kartu domino. Dan tetangga saya itu masuk. Nah kebetulan juga rumah kami pintunya tidak selalu terkunci. Jadi tetangga pun juga, karena memang rumah kami sebagai tempat atau base camp buat tetangga-tetangga lainnya, karena ayah saya sering kumpul-kumpul, sering ngobrol-ngobrol dengan tetangga untuk di rumah kami. Nah dia masuk dan ikut nimbrung di keramaian tersebut. Tapi setelah beberapa saat dia tersadar bahwa ternyata di sekelilingnya itu bukan manusia, yang dia temui adalah pocong semua. Dan seketika itu dia lari tunggang langgang, dan besoknya menemui ayah saya dan bercerita seperti itu. Memang kami pun pernah alami itu. Sering kejadian pintu samping kami seperti ada yang gedor-gedor, pas dilihat tidak ada orangnya. Bahkan pegawai kami pun yang tinggal di rumah itu suka ada yang tarik, ada yang mengusir untuk keluar tidur di kamarnya semenjak mobil itu datang. Dan ternyata malamnya mereka bereaksi, seakan mengamuk, bahkan membanting pintu, jendela, dan membuat kegaduhan yang tidak tahu usul asalnya dari mana. Itu terjadi sepanjang malam. Dan mobil itu bergerak, bergoyang sendiri seakan-akan digoyangi malam itu. Dan kami seketika juga berdoa bareng-bareng sekeluarga dan memanggil beberapa kawan-kawan atau tetangga-tetangga ayah saya untuk sama-sama berdoa dengan kondisi itu malam itu. Dan akhirnya malam itu kita lewati sampai esok harinya kami memutuskan untuk membersihkan mobil tersebut semuanya bersama beberapa tetangga. Dan ternyata pada saat dibersihkan, dibongkar, diteliti semua dalamnya, di bemper depan tangga kami menemukan potongan jari salah satu kelingking di bemper depan. Dan sudah dipastikan bahwa mobil tersebut pernah menabrak orang ataupun sesuatu hal yang terjadi di mobil tersebut. Dan masih ada percikan darah di balik bemper tersebut yang belum hilang dan belum tercuci bersih. Dan akhirnya ayah saya memutuskan untuk mengembalikan mobil tersebut ke bank tersebut untuk dititipkan di halaman gedung kantor bank tersebut.
Dan itu kejadian yang memang sangat-sangat membuat kami takutan, karena gangguan-gangguan itu nyata setelah mobil itu hadir dan terparkir di dalam rumah kami. Bahkan tetangga-tetangga kami pun mengalami hal yang sama, mengalami keseraman-keseraman dan kejadian-kejadian yang gak masuk akal setelah mobil itu terparkir di halaman kami.